Samsul. Pak Samsul, balik lagi, concern utamanya kan transparansi ya Pak ya, yang menjadi sorotan utama. Nah, upaya atau cara yang dilakukan oleh Kasei untuk menindaklanjuti masukan dari MSCI ya berkaitan dengan aksesibilitas dan juga transparansi pasar Indonesia seperti apa begitu Pak? Penyesuaian sistem atau pelaporan data secara teknis akan seperti apa ke depannya Pak Samsul? Terima kasih Mbak Safira, Pak Misbakun, Pak Hasan, Pak Jeff, Bu Kiki, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa lately atau akhir-akhir ini emang luar biasa perkembangan capital market kita. Tapi bisa saya sampaikan bahwa sejak pasar modal dibangun dari scratch ya di pasar modal Indonesia, bahwa disclosure adalah backbone atau tulang punggung dari Indonesia capital market. Dan memang dalam perjalanannya konsep disclosure ini terus berkembang dan mulai dari bagaimana emiten membuat keterbukaan sampai pendataan. Dan 2026 ini kemudian kita dihadapkan pada suatu permintaan yang rasanya permintaan tambahan atas struktur data yang sebenarnya sudah benar. Artinya kalau bayangkan kalau kita nggak menerapkan single investor identification di tahun 2012, maka permintaan di 2025 ini akan luar biasa repotnya Mbak. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita memperbaiki struktur data. Sesungguhnya data itu ada dua sebenarnya. Jadi data itu sebenarnya data lokal dan lokal asing, serta individu dan institusi. Hanya dua jenis data. Hanya saja SID sudah memecah untuk badan usaha menjadi 8. Jadi individu ditambah dengan 8 unit usaha, itu 9 jadinya. Nah dan ini bukan sesuatu yang kemudian dikarang-karang oleh capital market, bahwa keberagaman data yang 9 ini adalah kesepakatan di sektor finansial, termasuk digunakan juga oleh Bank Indonesia. Jadi 9 jenis data ini ya sudah kita buat sejak tahun 2013. Nah kemudian ada kebutuhan untuk penambahan, jadi ada permintaan untuk menambahkan, digranularin. Oke, kemudian alhamdulillah nih kalau kita langsung masuk kepada pertanyaannya, hari ini kita sudah berhasil menambah, jadi dari 9 menjadi 28 jenis dan itu sudah mencapai 97%. Jadi ya 97% investor sudah diperbaiki melalui para partisipan dan insya Allah itu akan, tadi Bu Kiki juga menyampaikan bahwa yang itu akan diumumkan kalau kita ngobrolnya sama MSCI per data Maret Bu. Jadi di awal April 2026 ini, tapi kalau misalnya ini bisa dicepatkan maka di pertengahan Maret ini sudah akan kita umumkan. Kemudian yang tadi juga klarifikasi yang tadi diinfokan oleh Bu Ketua bahwa yang nanti atau nanti sore adalah data yang di atas 1%. Jadi kita merepom konsep keterbukaan dari 5% menjadi di atas 1%. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa memberikan semacam keterbukaan lebih kepada pasar modal Indonesia. Oke. Saya kira Pertanyaan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya mungkin masih ada sejumlah hal yang menggelitik dan ingin ditanyakan langsung kepada para narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu. Baik, silahkan Bapak. Terima kasih, saya Surya Dharma dari Samuel Sekuritas. Saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh regulator maupun teman-teman dari regulator SRO dan lain-lainnya. Terkait khususnya mengenai MSCI ya. Karena MSCI ini memang sangat penting dan efeknya sangat besar terhadap pasar kita. Tapi memang ada beberapa concern saya juga yang saya ingin tanyakan juga ke Pak Jeffrey atau Pak Samsul khususnya ya. Mengenai misalnya tadi Bu Kiki bilang ada UBO akan dibuka dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua juga mengenai apa namanya kenaikan free float 15% tadi ya. Yang UBO ini saya ingin tanyakan Pak Samsul,
Datanya itu rencananya tuh akan diminta dari siapa Pak? Karena saya dengar kan dari emiten kalau nggak salah ya. Sedangkan emiten seperti kita ketahui dari dialog saya juga dengan beberapa emiten itu tidak memiliki data yang sejauh sampai UBO gitu. Jadi saya agak bertanya-tanya juga tentang hal itu ya. Kemudian yang 15% yang tadi Pak Jeffrey katakan memang saya setuju dengan pernyataan Pak Jeffrey juga bahwa ini supply ini akan menjadi concern kita juga ya. Bagaimana caranya perusahaan-perusahaan emiten yang memiliki free floatnya di bawah 15% itu akan meningkatkan, caranya gimana gitu. Karena demand-nya itu kan seperti kita akui bisa menekan harga sahamnya itu sendiri juga gitu. Mungkin 2 pertanyaan itu saja, terima kasih. Oke baik, terima kasih Bapak dan kita buka satu lagi penanya berikutnya. Sebelum dijawab oleh narasumber kita. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik ya silakan Bapak. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Mustakun, Pak Hasan Fauzi, Pak Jeffrey, Pak Samuel. Saya dengan Teddy dari Bank Jeters Indonesia. Pertanyaan ke Pak Hasan, izinkan saya mewakili perbankan ya Pak ya. Di sini kan kita bicara tentang masalah sinergi dan 8 aksi yang dilakukan oleh OJK. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Pertanyaannya adalah menyinggung yang dikatakan oleh Bu Kiki sebelumnya, bahwa liquidity kan nanti ke depan kan cukup ketat di global. Bagaimana reformasi yang disampaikan oleh OJK ini dapat membantu supaya likuiditas itu tidak hanya besar modal tapi juga bersinergi baik dengan dunia perbankan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Bapak. Baik boleh tadi pertanyaan pertama dijawab terlebih dahulu. Pak Samsul dan Pak Jeffrey silakan. Terima kasih. Jadi terkait dengan ultimate beneficial ownership ini memang sampai saat ini kan kita masih menganut konsep omnibus dan nomini ya Pak ya. Artinya kepemilikan atau keterbukaan bisa dilakukan traceable. Artinya jika diperlukan oleh pemerintah atau pengawas maka ultimate siapa yang menjadi pemilik akhir bisa dilakukan melalui kegiatan pengawasan atau investigasi. Nah yang sudah di-open sebenarnya adalah yang UBO untuk yang di atas 10% Pak. Itu secara regulasi saat ini sudah ada. Dan granularity atau pemecahan ini sampai ke level berapanya mungkin dalam tahap diskusi di level regulator Pak. Jadi aturan yang ada di kita itu kan kita pakai undang-undang PT, kita pakai undang-undang anti money laundering dan lain-lain sebagainya. Maka saat ini event capital market yang UBO-nya artinya ultimate beneficial ownership-nya yang sudah bisa di-open adalah yang di atas 10% pemilikan untuk satu emiten. Yang di bawah itu konsepnya saya kira masih kita bahas, kita garap bagaimana nanti mekanismenya karena tadi Pak bahwa beberapa negara even masih tetap menerapkan konsep omnibus dan nomini. Nomini dalam konteks yang misalnya pemalukan kepemilikan saham atas suatu perusahaan melalui private bank atau manajer investasi. Ini kan sebenarnya nomini di belakangnya yang bisa kita ketahui kalau kita misalnya meminta data itu kepada pihak pemilik datanya. Kemudian kalau yang omnibus sebenarnya adalah kepemilikan berstruktur. Jadi misalnya Citibank Indonesia pembuka akunnya adalah Citibank Singapura. Singapura pembuka ininya adalah dari Boni Melon. Boni Melon di belakangnya lagi ada private equity. Jadi kadang-kadang memang ada memang ada kesulitan dari sisi kitanya untuk mengetahui siapa ultimate beneficial ownership dari satu saham. Hanya saja mungkin konsep yang paling pas digunakan adalah jika ini adalah traceable. Artinya semua pihak yang melakukan transaksi di Indonesia atau di pasar modal Indonesia harus berkewajiban untuk memberikan informasi siapa UBO-nya di belakang dari suatu transaksi. Ini mungkin ke depannya dalam konteks UBO-nya bisa kita lebih perjelas dalam regulasi yang ada di pasar modal kita. Saya kira itu Pak.